Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa kafana wa ja'alana minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla fi'ula, yang atas limpahan karunia dan nikmatnya kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan tentunya juga nikmat di pagi hari ini kita bisa berthalabul ilmi walaupun lewat media kiswah. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada qudwah kita, rasul kita, nabi kita, tuntunan kita semuanya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Melanjutkan pembahasan kita, masih membahas tentang qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi, yakni kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam yang merupakan ahsanul qasas, kisah terbaik di dalam Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita sudah sampai kepada kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah ke-19 dan seterusnya, وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Dan datanglah sekelompok musafir, para pedagang. Mereka menyuruh seseorang untuk mengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Tiba-tiba dia berkata, oh senangnya, ini adalah seorang anak muda. Kemudian mereka pun menyembunyikannya sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Jadi ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dizalimi karena hasad saudara-saudaranya, dan inilah bahaya hasad. Bahaya hasad itu bisa mencelakakan manusia, bahkan bisa menghilangkan nyawa manusia. 10 saudara Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, mereka hasad kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam karena kedudukan Nabi Yusuf di hadapan ayahnya, Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam. Karena terlalu dekatnya Nabi Yaqub kepada Yusuf, terlalu sayangnya Nabi Yaqub kepada Yusuf, sehingga menjadi hasad saudara-saudaranya, akhirnya berakhir dengan mencelakakan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dan dimasukkan ke dalam sumur. Lah, sumur ini sumur yang cukup dalam. Bisa saja Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mati dalam sumur itu. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menolong Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Bayangkan saja 3 hari dalam sumur. Siapa yang tahan? Tetapi karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Yusuf tetap hidup. Kemudian diutus malaikat Jibril, kemudian menghibur Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dalam sumur itu. Kemudian Jibril pun menghabarkan segala sesuatu yang akan terjadi setelah Yusuf dalam sumur ini. Bahwa dia nanti akan diambil para musafir, kemudian akan dijual, kemudian yang membelinya adalah seorang yang sangat kaya, pejabat nomor 2 Mesir, kemudian dia pun akan mengalami fitnah dari istrinya kelak setelah besar, dan begitu seterusnya dihabarkan. Dan itu yang membuat tenangnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dalam sumur itu. Maka ketika kemudian datang kafilah dagang yang mencari minum, akhirnya kemudian mereka melihat sumur, maka mereka senang.
Akhirnya kemudian mereka menurunkan timba, tiba-tiba timba itu berat. Rupanya Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam memegang talinya, kemudian ditarik ke permukaan, dan mereka pun mengatakan, "Ya bushra hadha gulam. Ya bushra hadha gulam." Oh, senangnya ada seorang anak muda yang sangat tampan di sini. Kemudian mereka pun menyembunyikan Nabi Yusuf di dalam dagangan-dagangan mereka, yang kemudian akhirnya mereka pun membawa Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam ke Mesir dan diperjualbelikan. Dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam ayat selanjutnya, wa syarauhu bi thamanin bakhsin darahima ma'duda wa kanu fihi minaz zahidin. Dan mereka menjual Nabi Yusuf dengan harga yang rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya. Jadi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dijual oleh para pedagang ini dengan harga yang sangat murah. Mungkin 2 dirham, mungkin 3 dirham, 4 dirham. Atau sekalipun seandainya Nabi Yusuf itu diambil begitu saja tanpa harus ada penukaran dengan dirham atau dengan dinar, maka mereka akan melepaskannya. Artinya Nabi Yusuf tidak punya harga, karena mereka tidak tertarik dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dari sinilah Allah Subhanahu wa taala hendak merubah nasib seseorang. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang sesuatu yang kita anggap benci, rupanya itu sebuah kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam diuji dalam sumur, dihasadi oleh saudara-saudaranya. Tapi di balik itu ada hikmah yang besar yang akan diterima Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam. Maka datanglah seorang pembesar Mesir. Ada yang mengatakan Al-Aziz adalah orang nomor 2-nya daripada Malikul Misra, Raja Mesir, Fir'aunnya Mesir. Jadi dia adalah orang nomor 2 dalam kerajaan. Tentu orang nomor 2 bukan orang biasa. Dia tinggal di istana dengan segala kekayaannya, dengan segala kenikmatannya, dengan istrinya yang sangat cantik parasnya, dengan dayang-dayang dan pembantunya, dan begitu seterusnya. Allah takdirkan pejabat Mesir Al-Aziz ini tidak diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak punya anak. Akhirnya kemudian istrinya Imra'atu Aziz, ada yang mengatakan namanya Zulaiha, ingin membahagiakan suaminya. Karena tidak punya keturunan, akhirnya mereka pun berniat untuk mengambil anak untuk diadopsi, menjadi anak angkat mereka. Kemudian mereka pun datang ke pasar budak untuk membeli seorang anak untuk diambil sebagai anak angkat mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala alladhi ishtarahu min Misra limra'atihi aqrimi mathwai asa an yanfa'una aw yattakhidahu walada wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardi walinu'allimahu min ta'wilil ahadits wallahu ghalibun ala amrih walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat yang layak, tempat yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang sangat baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, akan tapi kebanyakan manusia tidak memahaminya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dilempar ke dalam sumur oleh 10 saudaranya, ketika itu usia Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam 10 tahun. Artinya belum balik. Dan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam itu diberikan ketampanan oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi tertampan. Dia mendapatkan separuh ketampanan Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian juga diberikan akhlak yang sangat baik. Ya, tentu karena dia adalah turunan seorang nabi. Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam tentu mewarisi akhlaknya, kesabarannya, keindahannya, dan begitu seterusnya. Sehingga ketika
Al-Aziz, pejabat Mesir ini, memandang Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, langsung tertarik. Kemudian istrinya menganjurkan untuk membelinya. Kemudian mereka pun membeli Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dari para pedagang itu. Maka disinilah perubahan kehidupan Nabi Yusuf beralih ke sebuah istana. Dia tinggal di istana yang sangat megah, dengan makanan-makanan yang sangat lezat, dengan pendidikan-pendidikan, dengan pelayanan-pelayanan, dan begitu seterusnya. Dan dia pun diangkat menjadi anak Al-Aziz, pejabat nomor 2 Mesir. Dan tanpa terasa, hari pun berganti, minggu pun berlalu, bulan pun kemudian hilang, datanglah tahun. Akhirnya tanpa terasa, Nabi Yusuf pun kemudian sudah 10 tahun berada di dalam istana Al-Aziz ini. Berarti Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam sudah berusia 20 tahun. Maka ketampanan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam semakin tampak. Bersihnya wajahnya, bersihnya badannya, tampannya, akhlaknya, senyumnya, dan begitu seterusnya. Itu pula yang menjadikan kemudian istri Al-Aziz bukannya sayang, malah kemudian tertarik dan jatuh cinta kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Akhirnya karena dia tidak mendapatkan pelayanan, kepuasan dari suaminya, maka dia pun kemudian ingin memuaskan dirinya dan hendak melakukan perzinahan dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Mulailah dia membuat makar bagaimana caranya dia mendapatkan Nabi Yusuf dan bisa melampiaskan syahwatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت حيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Dan perempuan, maksudnya yang dia tinggal di rumahnya, maksudnya istri daripada Al-Aziz Zulaikha ini, menggoda Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kemudian dia menutup pintu-pintunya, mengunci jendela-jendelanya. Kemudian dia pun berkata kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, "Hai talak, mendekatlah kemari, mendekatlah kepadaku." Tapi Yusuf alaihi salatu wassalam kemudian berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukan diriku dengan baik, dan sesungguhnya orang-orang zalim itu tidak akan beruntung." Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam menolak ajakan daripada istri Al-Aziz ini. Tentu bagaimanapun dia sudah banyak berjasa kepada dirinya. Al-Aziz sudah banyak berjasa kepada dirinya, membesarkan dirinya, memberikan makanan yang bergizi, pendidikan, dan begitu seterusnya. Tidak mungkin dia mengkhianati kebaikan manusia. Karena bagaimanapun seorang muslim, kita dalam Islam saja tidak boleh melupakan kebaikan orang. Dan itu ajaran Nabi SAW. Nabi tidak pernah melupakan kebaikan manusia. Bahkan ketika orang-orang Ansar dalam pembagian ghanimah yang dilakukan Nabi SAW pasca perang Hunain, orang-orang Ansar ini, mereka merasa cemburu karena Nabi SAW membagi-bagikan ghanimah kepada orang-orang muhajirin lebih banyak dibandingkan kepada mereka. Sehingga akhirnya kemudian mereka pun kecil hati dan menganggap sesuatu yang dilakukan Nabi SAW kurang benar. Tapi kemudian Nabi SAW mengingatkan kebaikan mereka. Karena Nabi tidak pernah melupakan kebaikan mereka. Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya kalian bicara pasti benar dan pasti kebenarkan. Kemudian Nabi memuji orang-orang Ansar karena kebaikan mereka. Begitulah Nabi SAW tidak pernah melupakan kebaikan. Begitu juga Nabi Yusuf alaihissalam tidak pernah melupakan kebaikan Al-Aziz yang sudah merawatnya, yang sudah mengambil dia dari sumur, dari hasadnya saudara-saudaranya, dari perbudakan akhirnya diangkat menjadi anak seorang pejabat Mesir besar, orang nomor 2 Mesir. Makanya dia kemudian menolak ajakan istrinya karena ini termasuk berkhianat kepada kebaikan Al-Aziz yang sudah merawatnya. Makanya dia tolak. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam betul-betul digoda, dimasukkan ke dalam rumahnya Al-Aziz, pintu-pintu dikunci, jendela-jendela dikunci, tidak ada siapapun di situ. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam berusaha untuk menjaga dirinya.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih kadzalika nasrifu anhu su wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin." Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf, menginginkan Yusuf untuk supaya melampiaskan syahwatnya, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Ya, karena Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam sudah menjadi anak muda. Dan setiap laki-laki normal, setiap anak muda normal pasti akan diberikan syahwat, akan disukakan dengan wanita. Apalagi wanita di depan Nabi Yusuf walaupun terpaut jauh usianya, tetapi dia bukan wanita biasa, wanita kaya yang suka merawat badannya, yang suka merawat mukanya, yang suka merawat keindahan tubuhnya, sehingga siapapun laki-lakinya pasti akan tertarik dengan keparasan cantik daripada Zulaiha ini. Apalagi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam anak muda, belum menikah. Kemudian dia orang asing, dia seorang musafir, di mana terkadang seorang musafir itu lebih nekat dibandingkan orang-orang mukim, karena kalau dia berbuat jahat tidak ada yang tahu. Tapi orang yang mukim di sebuah tempat, tentu kalau hendak berbuat jahat itu pasti akan terpikir, malu dengan keluarganya, malu dengan nama baik keluarganya, dan begitu seterusnya. Kemudian juga Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dia adalah seorang yang di bawah kekuasaan Zulaiha, artinya dia harus nurut apa kata tuannya. Akan tetapi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam diberikan oleh Allah Azza wa Jal untuk tidak melayani syahwat daripada Zulaiha ini. Dia tolak. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, bahkan dalam hatinya sebenarnya Yusuf juga berkehendak. Makanya Allah mengatakan wa hamma biha. Dan Yusuf pun sebenarnya dalam hatinya kepengen melakukan itu. Ya wajar, namanya anak muda, belum menikah, kemudian seorang musafir, kemudian orang asing, jauh dari keluarga, kemudian dihadapkan kepada wanita yang sangat cantik parasnya. Siapa yang tidak tergoda dengan Zulaiha? Tetapi Allah Subhanahu wa taala tolong Nabi Yusuf. Makanya Allah mengatakan, laula an ra'a burhana rabbi. Kalaulah sekiranya, kalau sekiranya dia tidak melihat tanda-tanda dari Tuhannya yang demikian besar, kemudian kami palingkan darinya keburukan dan kekejian, sungguh dia Yusuf termasuk hamba-hamba yang terpilih. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud burhan di sini artinya, jadi Nabi Yusuf malu ketika melihat berhala. Jadi di situ di kamar Zulaiha itu ada berhala. Kemudian dia tutup berhala itu. Padahal berhala itu tidak berakal, tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar. Tetapi karena dia malu dengan berhala itu, maka kemudian dia tidak jadi mengikuti apa kemauan daripada Zulaiha. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud burhan di sini adalah dia teringat dengan bapaknya Yakub. Dia teringat dengan kebaikan Yakub ayahnya, sehingga dia menolak permintaan wanita itu. Ada juga yang mengatakan dia teringat dengan perkataan Jibril, dan ini yang benar di dalam sumur itu, bahwa nanti engkau wahai Yusuf akan digoda oleh seorang wanita yang bernama Zulaiha, maka jangan kau tanggapi godaannya. Makanya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi lihat bagaimana wanita yang sudah tergila-gila dengan Nabi Yusuf ini. Dia membuat makar. Kemudian mengatakan, Al-Quran berfirman, wastabaqal bab wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha ladal bab. Qalat ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjan aw adzabun alim. Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu. Jadi Zulaiha mengejar Nabi Yusuf yang lari ke pintu, dan pintu itu terkunci. Percuma saja sebenarnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ingin lari dari ruangan itu, karena dia tidak bisa lari. Pintu terkunci, jendela terkunci. Yang punya kunci hanyalah suami istri Zulaiha dan Aziz saja. Maka keduanya berlomba menuju pintu, dan perempuan itu menarik baju gamisnya Yusuf dari belakang hingga koyak. Jadi robek pakaian belakangnya karena ditarik oleh Zulaiha, dan keduanya mendapati suami perempuan itu ternyata sudah berada di depan pintu. Maksudnya ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam ditarik pakaiannya oleh Zulaiha, kemudian pakaian itu robek dari belakang, tiba-tiba suaminya datang.
kemudian membukakan pintu. Kemudian suaminya kaget tidak terkira karena di dalam kamar itu hanya ada Zulaiha dan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam sedang berdua-duaan, dan kondisi pakaian Nabi Yusuf telah robek dari belakang. Kemudian karena ketahuan, maka Zulaiha pun kemudian membela diri dan mengatakan dia yang memulai. Nabi Yusuflah yang telah memulai. Dia menginginkan diriku. Lalu apakah balasan terhadap orang-orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, wahai suamiku, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksaan yang pedih? Maka Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam tentu difitnah seperti itu, dia pun melakukan pembelaan. Tidak mungkin diam saja. Makanya dia mengatakan, qala hiya rawadatni an nafsi. Dia yang menggodaku duluan, bukan aku yang merayunya duluan. Ya, jadi Yusuf alaihi salatu wassalam membela diri. Ya, bahwa aku tidak pernah melakukannya, aku tidak pernah memulai dahulu, dia yang menginginkan diriku. Dan Al-Aziz ini orang yang berakal. Ya, dia tahu bahwa yang salah istrinya. Apalagi ketika itu ada pembantunya, ada budaknya, ada khadimnya yang sedang membawa anak bayi. Tiba-tiba anak bayi itu bisa bicara. Allah subhanahu wa ta'ala buat dia bisa bicara. Itulah yang Allah firmankan, wa syahida syahidum min ahliha, wa syahida syahidum min ahliha, dan bersaksilah. Orang yang bersaksi itu memberikan kesaksian, kemudian bicara bahwa yang benar adalah Yusuf dan yang salah adalah Zulaiha. Dan syahida syahid maksudnya orang yang bersaksi ini adalah bayi kecil yang belum bisa bicara, tapi Allah buat dia bicara. Kemudian dia pun mengatakan, in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin, wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas sadiqin. Kata bayi ini, dia mengatakan, kalau seandainya baju gamis itu koyak dari depan, berarti wanita itu yang benar dan Yusuf termasuk orang yang dusta. Tapi kalau seandainya yang koyak itu bagian belakang, maka perempuan itu telah berdusta dan Yusuflah termasuk orang-orang yang benar. Ternyata setelah dilihat, koyaknya pakaian Nabi Yusuf bukan di depan, tapi di belakang. Menunjukkan bahwa Yusuf tidak salah. Karena dia tidak melakukan hal apapun. Zulaiha yang memulai, yang kemudian menarik baju Nabi Yusuf dari belakang, kemudian koyak. Subhanallah. Ini suami sudah tahu bahwa istrinya yang salah, tapi masih dibela. Ya. Sehingga dia mengatakan kepada Yusuf, Yusuf, a'rid an hadha, wastaghfir li dzambik, innaka kunti minal khatiin. Wah Yusuf, dah lupakanlah kejadian ini. Tidak usah lagi diingat-ingat. Sudah lupakan yang lalu, sudahlah berlalu. Dan engkau, wahai istriku, meminta ampunlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dosamu. Karena engkau termasuk orang yang bersalah di sini. Lihat bagaimana seorang suami harusnya Al-Aziz. Harusnya Al-Aziz ini bijaksana. Dia harus menasihati istrinya. Dan saya kira kalau di zaman sekarang ada suami, kemudian melihat istrinya berselingkuh dengan laki-laki lain, apa yang terjadi? Pasti punya kecemburuan. Makanya dalam Islam itu, orang-orang yang dianggap dayus itu dilaknat dalam Islam. Kata Nabi SAW, salah satu orang yang dilaknat itu adalah dayus. Siapa dayus itu? Kepala rumah tangga yang tidak punya kecemburuan ketika keluarganya bermaksiat, ketika istrinya bermaksiat, ketika anaknya bermaksiat. Dia tidak punya cemburu untuk mencegahnya. Lah sama Al-Aziz ini lemah di hadapan istrinya. Harusnya seorang suami harus tegas. Harusnya seorang suami harus punya wibawa sehingga dia bisa menasihati istrinya dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kejadian ini diketahui oleh para pembantu dan orang-orang istana sekitar Aziz, maka menyebarlah gosip yang tidak sedap kepada Zulaiha ini. Rupanya istri-istri pejabat yang lainnya, mereka mendengar bahwa Zulaiha telah menginginkan budaknya. Padahal dia seorang yang merdeka. Dia pejabat, istri pejabat, orang kaya.
Kenapa dia menginginkan budaknya Yusuf? Akhirnya kemudian gosip pun menyebar, digoreng ke sana kemari. Maka Zulaiha wanita yang cerdas, dia tidak tahu siapa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Akhirnya kemudian Allah menggambarkan di dalam Al-Quran, wa qala niswatun fil Madinah imra'atul aziz turawidu fataha an nafsihi qad saghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalim mubin. Dan perempuan-perempuan di kota itu menyebarkan isu, istri Aziz telah menggoda dan merayu pelayannya, pembantunya, budaknya untuk menundukkan untuk dirinya. Subhanallah. Ya. Kemudian mereka pun mengatakan, sungguh wanita itu telah dimabuk cinta dengan pembantunya, maka kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata. Jadi mulailah wanita-wanita, ada yang mengatakan 40 istri pejabat di zaman itu menggosipi Zulaiha yang merupakan istri daripada Al-Aziz karena perbuatannya. Tetapi istrinya Aziz ini wanita berakal. Sekali lagi saya katakan, dia orang cerdas. Mereka wanita-wanita tidak tahu bagaimana tampannya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Akhirnya kemudian dia pun membuat makar. Dia pun membuat jamuan makanan dengan menyediakan buah-buahan, makanan-makanan yang sangat sedap, kemudian dihidangkan. Diundanglah wanita-wanita itu, sebanyak 40 wanita-wanita pejabat Mesir, diundang yang sudah menggosipi dirinya. Maka datanglah wanita-wanita ini, kemudian duduk berbaris. Di depannya ada buah-buahan dan makanan, kemudian disuruh untuk memegang pisau masing-masing. Maka ketika itu mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Zulaiha. Ketika mereka sudah memegang pisau masing-masing, di hadapannya ada buah-buahan dan juga makanan yang lainnya, tiba-tiba kemudian Zulaiha memerintahkan Yusuf alaihi salatu wassalam untuk keluar kepada mereka para wanita itu. Maka keluarlah Yusuf alaihi salatu wassalam. Keluar kepada wanita-wanita, 40 wanita-wanita pejabat ini. Subhanallah. Apa yang dikatakan Al-Quran? Ketika Zulaiha mengatakan, wa qalat ikhruj alaihin, wahai Yusuf, keluarlah, tunjukkan jati dirimu kepada mereka. Apa yang terjadi? Falamma ra'ainahu akbarna wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Apa yang terjadi? Ketika Zulaiha meminta Nabi Yusuf untuk keluar, menampakkan dirinya di hadapan wanita-wanita itu, maka perempuan-perempuan, istri-istri pejabat yang sedang duduk di depannya hidangan, di tangannya pisau, ketika melihat Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, mereka terpesona dengan keelokan rupa Nabi Yusuf, dengan ketampanan Nabi Yusuf, dan tanpa sadar mereka pun melukai tangan-tangan mereka dengan pisau-pisau itu, seraya mereka berkata, Maha sempurna Allah, ini bukan manusia, ini adalah malaikat yang sangat mulia. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Malaikat itu tidak punya syahwat. Artinya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ketika keluar menuju wanita-wanita itu, dia tidak pernah memandang wanita-wanita itu. Dia tundukkan pandangannya. Padahal wanita di hadapan Nabi Yusuf itu bukan wanita biasa. Mereka wanita-wanita pejabat. Mereka wanita-wanita yang parasnya cantik rupawan, wanita-wanita tercantik di Mesir. Tetapi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam tidak tergoda dengan mereka, tetap menundukkan pandangan. Tapi wanita-wanita itu kemudian terpesona dengan Nabi Yusuf. Melihat ketampanannya, parasnya yang indah. Mereka pun mengatakan, Ma hadza basyara, ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim, ini pasti malaikat karena tampannya luar biasa. Tanpa sadar mereka pun kemudian memotong-motong jari-jari mereka, melukai jari-jari mereka dengan pisau-pisau yang di tangannya, dan tanpa terasa. Subhanallah. Kenapa? Bukankah kalau orang teriris itu kesakitan? Ini tidak. Wanita itu tidak berteriak kesakitan karena terlukai dengan pisau yang di tangannya. Ya, kata ulama mengatakan, karena apabila seseorang melihat sesuatu yang dicintainya, maka itu bisa menghilangkan rasa sakit yang ada pada dirinya. Lihat Bilal bin Rabah, diazab oleh Allah Subhanahu, diazab oleh orang-orang Quraisy.
oleh majikannya karena hanya beriman kepada syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibawa ke padang pasir, kemudian diikat di batu, di atas terik matahari yang luar biasa, di padang pasir yang gersang, kering kelontang yang tidak ada air sama sekali. Tapi Bilal tidak pernah merasakan sakit dan dia hanya mengatakan ahadul ahad, ahadul ahad. Ya, karena kecintaannya kepada Allah sehingga melenyapkan rasa sakit cambukan tuannya dan baru berhenti kalau seandainya tuannya lelah. Maka wanita-wanita ini juga karena melihat ketampanan Nabi Yusuf, akhirnya mereka terpesona, lupa bahwa tangan mereka sudah terlukai dengan pisau-pisau itu. Kalimat qata' dengan menggunakan tasdid itu beda dengan qata'. Ya, kalau qata'a itu hanya mungkin satu irisan saja, tapi kalau qata' itu artinya beriris-iris. Ya. Jadi melukai itu berkali-kali tangannya dilukai dengan pisau itu. Dan mereka tidak merasakan sakit karena terpukul dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Barulah kemudian mereka paham kenapa Zulaiha tertarik dengan Yusuf alaihi salatu wassalam. Maka akhirnya kemudian setelah itu terjadi, barulah kemudian Zulaiha mengatakan, qalat fadzalikunna alladhi lumtunnani fihi walaqad rawattuhu an nafsi fasta'sam wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wala yakunanna minas saghirin. Dan istrinya Al-Aziz berkata, itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya, dan sungguh aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tapi dia menolaknya. Yusuf menolaknya, ya, karena dia tahu bahwa perbuatan itu tidak benar. Perbuatan itu perbuatan fahsya wal munkar. Perbuatan itu tidak menunjukkan akhlak untuk membalas kebaikan Al-Aziz. Makanya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam menolak itu. Dan seorang Nabi maksum akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lah ketika kemudian Zulaiha sudah menggoda Nabi Yusuf dengan cara yang halus, tidak bisa juga. Mulailah dia menggoda Nabi Yusuf dengan cara yang kasar, dengan cara mengancam Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dan mengatakan jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan menjadi orang yang hina. Dia tidak boleh lagi tinggal di istanaku, dia harus masuk penjara. Tetapi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam tetap menolaknya dan mengatakan, qala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih wa illa tasrif anni kaidahun. Dia mengatakan, wahai Tuhanku, penjara itu lebih baik dan lebih aku sukai dibandingkan memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk melakukan keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh, kata Nabi Yusuf. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka Yusuf pun menolak permintaan mereka dan memilih untuk memenjarakannya. Lah dari sini akhirnya suami-suami dari istri-istri pejabat itu mendengar bagaimana mereka sudah mengkhianati mereka dengan melihat Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Makanya mereka takut kalau seandainya keberadaan Nabi Yusuf itu memfitnah mereka. Akhirnya suami-suami mereka sepakat bahwa Yusuf harus dijauhkan dari istri-istri mereka. Termasuk Al-Aziz menginginkan Nabi Yusuf dijauhkan daripada Zulaiha istrinya. Maka para pejabat ini sepakat untuk memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Akhirnya kemudian Nabi Yusuf pun dimasukkan penjara tanpa ada alasan yang benar. Dizalimi. Atas dosa apa Nabi Yusuf dipenjarakan? Atas kesalahan apa Nabi Yusuf dipenjarakan? Tapi begitulah, terkadang seseorang diuji untuk dinaikkan derajatnya. Bahwa di balik ujian ini tentu ada hal yang bisa mengangkat derajat Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam kalah. Oleh karena itulah maka jangan sedih kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menguji seseorang. Karena terkadang di balik ujian itu ada hikmah yang besar, baik kita ketahui ataupun kita tidak ketahui. Karena terkadang ujian itu membawa nikmat bagi orang-orang yang diujinya.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lah peristiwa ketika Nabi Yusuf akhirnya diponis masuk penjara. Di situ ada kejadian. Di istana ada kejadian yang sangat heboh. Apa kejadiannya? Di istana itu ada dhawak. Dhawak itu tukang mencicipi makanan raja. Jadi kalau seseorang membuat makanan untuk raja, tidak langsung dihidangkan ke raja, tetapi akan didatangkan dhawak untuk mencicipi, dikhawatirkan ada racunnya, kemudian menjadikan raja mati. Lah ketika itu, dhawak ini sedang mencicipi dua makanan, satu berupa asir, minuman peras, dan yang satunya roti. Kemudian dimakannya roti itu. Setelah makan roti, kemudian dia minum asir. Tiba-tiba setelah makan roti dan minum asir itu, kemudian matilah dhawak ini. Meninggal dunia. Ya, ada kemungkinan mungkin di antara roti dan asir itu, minuman perasan itu, atau mungkin bahasa kitanya jus, mungkin diracuni, atau mungkin salah satu makanan itu ada racunnya, entah di minumannya, atau mungkin di rotinya. Akhirnya meninggallah dhawak ini, yang tukang mencicipi makanan raja ini. Kemudian tersangkanya adalah imma yang membuat roti ataupun yang membuat minuman. Maka ditangkaplah kedua-duanya dan dimasukkan satu penjara dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Lah akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini. Wa dakhala ma'ahu sijn fatayan qala ahaduhuma inni arani a'siru khamran wa qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayra minhu nabbi'na bi ta'wilihi inna lanaraka minal muhsinin. Dan bersama dia masuk, maksudnya Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara, masuk pula dua orang pemuda dalam penjara itu, pembuat roti dan pembuat minuman, yang dengan sebab keduanya meninggallah tukang cicipin makanan itu. Salah satu keduanya tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mimpikan. Jadi keduanya bermimpi. Ya. Baik yang tukang membuat minuman raja ataupun tukang membuat roti makanan raja, bermimpi kedua-duanya. Di antara mimpinya, salah satunya berkata, sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur. Dan yang lainnya berkata, aku bermimpi bahwa roti di atas kepalaku, membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya wahai Yusuf, sesungguhnya kami memandang dirimu termasuk orang-orang yang berbuat baik. Akhirnya kemudian Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mentakwilkan mimpi keduanya. Yusuf pun mengatakan, qala la ya'tikuma ta'amun turzaqani illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tikuma dhalikuma mimma 'allamani rabbi inni taraktu millata qaumi la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Yusuf berkata, makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah mendapatkan atau telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari yang diajarkan Tuhanku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhir. Sebelum Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mentakwilkan mimpi keduanya, maka Nabi Yusuf mulai berdakwah, mendakwahkan dakwah tauhid agar keduanya masuk dalam Islam. Karena Yusuf tahu nih, salah satu dari keduanya akan diponis mati. Karena salah satu keduanya telah meletakkan racun. Kalau seandainya tidak dimakan dhawak, tentu raja akan mati. Ya. Tapi karena kemudian yang mencicipi dulu adalah dhawaknya, maka dia yang meninggal sebelum sampai ke makanan raja itu. Dan Yusuf tahu kalau kedua-duanya keluar dari penjara, pasti salah satunya akan dibunuh. Karena sudah berani meracuni raja. Ya. Makanya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ingin mendakwai keduanya, ingin mengajak keduanya ke dalam tauhid. Makanya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mulai berdakwah kepada keduanya, mengajak mereka berdua kepada tauhid. Dan dia mengatakan, wattabi' millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ma kana lana an nusyrika billah min syai'in dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas walakinna aktsaran nas la yashkurun. Wattaba'tu millata abai Ibrahim,
dan aku mengikuti agama nenek moyangku Ibrahim. Wattaba'tu millata abai Ibrahim. Kemudian juga Ishak, kemudian Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa Nabi Yusuf terus mendakwai orang ini, tapi tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an apakah keduanya kemudian masuk Islam, ikut ajaran Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Yang jelas bahwa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam berusaha untuk berdakwah kepada keduanya sebelum mentakwilkan mimpinya. Karena Yusuf tahu bahwa salah satu dari keduanya pasti akan dibunuh. Ya. Mulai setelah itu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mentakwilkan mimpi keduanya. Apa takwilnya? Ya sahibai sijni, amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa ammal akhar fayuslabu fataqulu tayru min ra'sih qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamr bagi tuannya. Artinya akan bekerja lagi. Akan bekerja lagi untuk membuat asir, minuman khusus raja. Tetapi yang satunya lagi, kata Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, akan disalib, akan dibunuh, kemudian akan disalib. Lalu burung-burung akan memakan sebagian kepalanya. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mengatakan, yang satunya selamat, yang satunya akan dibunuh, disalib, kemudian akan dimakan separuh kepalanya oleh burung. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku. Wa qala lilladzi dhanna annahu najin minhuma udhkurni inda rabbik. Dan dia pun Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, terangkanlah kepadaku kepada Tuanmu. Nanti kalau kau sudah keluar dari penjara, jelaskan bahwa aku yang mentakwilkan mimpi kalian berdua. Fa ansahu syaitan dzikra rabbih falabisa fi sijni bid'a sinin. Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan kepada Yusuf, kepada tuannya. Karena itu Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya. Artinya bahwa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam setelah memberikan takwil mimpi itu, berharap dengan kemudian bagi orang yang selamat ini menceritakan perkara itu kepada tuannya, kepada rajanya. Mudah-mudahan dia bisa keluar dari penjara. Akan tetapi Allah takdirkan keinginan Nabi Yusuf tidak sebagaimana keinginan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menyelamatkan Nabi Yusuf dengan dirinya sendiri. Allah yang akan menyelamatkan nanti. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara takwil mimpi. Jadi ketika betul-betul dua orang di penjara ini keluar, maka apa yang ditakwilkan oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam menjadi kenyataan. Rupanya yang menaruh racun kepada makanan itu adalah pembuat roti itu. Jadi dia membuat roti, hendak membunuh raja dengan cara meletakkan racun. Tetapi kemudian roti itu kemudian dicicipi oleh Zawak, maka Zawaklah kemudian yang meninggal dunia. Akhirnya setelah keluar penjara dia pun dieksekusi mati, kemudian disalib, dan sebagian kepalanya dimakan burung, persis seperti takwilnya Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam. Adapun yang suka membuat air, suka membuat asir, selamat, sehingga tidak dibunuh karena tidak berbuat jahat, tidak meletakkan racun untuk raja. Akhirnya kemudian dia pun lupa nasihat Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Akhirnya Yusuf pun terpaksa harus mendekam di penjara lebih lama lagi. Sampai 10 tahun setelah kejadian itu, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam tetap dalam penjara. Subhanallah. Di penjara tanpa ada salah, di penjara tanpa ada alasan. Ini kezaliman. Ya, hasadnya para pejabat Mesir. Ya, karena dikhawatirkan kemudian wanita-wanita itu tertarik dan terpesona dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam. Dari kezaliman. Ya. Lah ketika itu Allah Subhanahu wa taala takdirkan sang raja bermimpi. Sang raja bermimpi. Makanya saya katakan kisah Nabi Yusuf ini unik. Permulaan kisah bicara mimpi, dan sekarang kita masuk pertengahan kisah juga bicara mimpi. Ya. Dan nanti di akhir kisah pun bicara mimpi. Lah, sang raja ini bermimpi. Apa mimpinya? Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin siman ya'kuluhunna sab'u ijaf wa sab'a sumbulatin hudrin wa ukhra yabisat ya ayyuhal mala'u uftuni
fi ru'yaya in kuntum li ru'yaya ta'burun. Qalu adghatsu ahlamin wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimin. Dan raja pun berkata kepada para pemukanya, sesungguhnya aku bermimpi semalam melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Subhanallah, ini mimpinya aneh. Harusnya yang gemuk memakan yang kurus, ini pula yang kurus memakan yang gemuk. Dan sapi itu tidak mungkin memakan sapi. Mana ada sapi makan sapi? Sapi bukan kanibal. Sapi bukan pemakan daging. Sapi itu pemakan rumput. Maka ini mimpinya aneh. Ya. Kata raja, dia mengatakan, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Bukan itu saja, 7 tangkai gandum yang hijau kemudian menyatu dengan 7 tangkai yang lainnya yang kering. Kemudian raja mengatakan, wahai para pemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku ini jika kalian bisa mentakwilkan mimpiku. Tetapi para pejabat itu mengatakan, mimpi-mimpi itu hanyalah cerita kosong dan kami tidak mampu mentakwilkan mimpimu. Itu hanya sekedar nyanyian-nyanyian tidur saja. Itu hanya bunga-bunga tidur saja. Tidak usah didengar wahai raja. Tapi raja ini bermimpi bukan sekali, berkali-kali dengan mimpi yang sama. Makanya dia terus meminta agar pemukanya itu mencari orang untuk bisa mentakwilkannya. Lah kebetulan yang keluar dari penjara yang selamat dan tidak dibunuh itu, karena dia memang tidak berbuat jahat, tidak meletakkan racun pada minuman. Dia teringat bahwa di penjara itu ada seseorang yang bisa mentakwilkan mimpi. Akhirnya dia bertemu dengan raja, kemudian bercerita bahwa aku bisa mentakwilkan mimpimu. Tapi aku harus menanyakan kepada orang yang di penjara itu, maksudnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Akhirnya sang raja pun mengizinkan agar dia datang ke penjara. Selepas sampai di penjara, dia mengatakan kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, Yusuf ayyuhas siddiq, aftina fi sab'i baqaratin siman, ya'kuluhunna sab'u injab, wa sab'i sumbulatin hudrin wa ukhra yabisat, la'alli arji ilan nas la'allahum ya'lamun. Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk, yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, kemudian 7 tangkai gandum yang hijau, kemudian menyatu dengan 7 tangkai yang lainnya yang kering, agar aku bisa kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui takwil mimpi sang raja. Maka Yusuf alaihi salatu wassalam mulai mentakwilkan mimpinya dan mengatakan, tazra'una sab'a sinin da'aba fama hasadtum fadaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Dan dia pun Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa, kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk yang kalian makan. Artinya Nabi Yusuf ingin katakan bahwa 7 tahun setelah ini akan terjadi kekeringan, akan terjadi paceklik hebat, akan terjadi kelaparan, akan banyak kemudian sapi-sapi yang tadinya gemuk menjadi kurus. Ya, akan terjadi kelaparan di mana-mana. Makanya 7 tahun dari sekarang harus dipersiapkan. Lah akhirnya kemudian setelah mendapatkan takwil mimpi itu, maka orang yang memeras anggur itu kemudian mendatangi sang raja, kemudian menceritakan takwil mimpi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Senanglah raja. Kemudian raja pun memberikan imbalan kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam untuk bebas dari penjara. Tapi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam tidak mau bebas begitu saja. Ya, tidak mau bebas begitu saja. Dia ingin kasusnya terungkap, bahwa dia tidak salah. Yang salah itu adalah Zulaiha. Yang salah itu adalah wanita-wanita yang sudah merayunya. Yang salah itu adalah pejabat-pejabat yang sudah masukkan dia ke penjaranya. Ya. Jadi dia tidak mau kemudian keluar begitu saja. Akhirnya kemudian Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam meminta kepada sang raja untuk memberikan alasan bahwa dia tidak salah, dia tidak berbuat zalim, sehingga harus masuk penjara tanpa alasan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dipanggillah oleh sang raja ini Zulaiha, kemudian 40 wanita-wanita pejabat, termasuk juga suami-suaminya. Ya, kemudian ditanya, raja langsung yang mengadili ini.
dan mengatakan, "Ma khatbukunna id rawattunna Yusuf an nafsihi qulna hasya lillah ma alimna alaihi min su." Qalat imra'atul aziz, "Al-ana khasal haq ana rawattuhu an nafsi wa annahu laminas sadiqin." Raja pun berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepada kalian?" Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya." Lalu istri Aziz mengatakan, "Sekarang jelaslah kebenaran itu, akulah yang menggoda dan merayunya, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar." Dari sini terungkap kasusnya. Karena bagaimanapun ketika wanita-wanita itu merayu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ada bukti di tangan-tangan mereka, berupa luka-luka pisau-pisau, goresan-goresan pisau berkali-kali. Sehingga luka-luka itu tidak mungkin kemudian hilang begitu saja. Dan itu menjadi bukti bahwa mereka yang salah menggoda Nabi Yusuf, hendak menjerumuskan Yusuf kepada keburukan. Ya, tetapi wanita-wanita itu tidak mengakui, kecuali Zulaiha. Betul-betul dia bersaksi dengan saksi yang jujur dan mengatakan, "Memang aku yang salah, aku yang menggodanya." Lah kejadian ini ma'asyiral muslimin tentu menghebohkan istana. Ya, akhirnya para suami pun mereka marah kepada istri-istri mereka. Dan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam pun akhirnya terbebas dari penjara dan Allah yang mengeluarkannya. Dengan apa? Dengan ilmu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam berupa mampu mentakwilkan mimpi. Dari sini menunjukkan fadilah ilmu. Kalau seandainya Nabi Yusuf tidak memiliki ilmu, tentu dia akan selamanya hidup dalam penjara. Tapi karena dia memiliki ilmu, dengan ilmu itulah dia bisa keluar dari penjara. Maka penting seseorang itu talabul ilmi, menuntut ilmu. Karena ilmu itu bisa menghindarkan seseorang dari keburukan. Seperti Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, maka kondisi kerajaan pun berbeda. Karena Yusuf alaihi salatu wassalam bukan hanya mampu mentakwilkan mimpi, tapi dia juga mampu dan diberikan kepiawaian untuk mengelola sebuah perekonomian negara. Maka dengan kejadian itu raja pun kemudian merubah posisi-posisi pejabat-pejabat itu. Dan kemudian Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam diberikan kedudukan oleh sang raja, sampai sang raja mengatakan, "Wa qala al-maliku tuni bihi astakhlisuhu li nafsi." Falamma kallamahu qala innaka al-yawm ladaina makinun amin. Dan sang raja berkata bahwa bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku. Dia sudah jadi orang pilihanku. Ketika sang raja telah berdialog dengan Nabi Yusuf, dia pun berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami, dan engkau orang yang paling dipercaya." Artinya, ketika kemudian raja berdialog tentang soal takwil mimpi, kemudian Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam menjelaskan takwilnya, bahwa akan di masa depan akan terjadi begini. Kemudian solusinya begini. Sehingga raja tertarik dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dengan masalah yang diterangkannya. Kemudian juga keluar permasalahan, artinya mengeluarkan dari permasalahan besar. Yusuf tahu. Dari situlah raja kemudian menjadikan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam diberikan kedudukan tinggi di hadapan sang raja. Makanya raja mengatakan, "Sekarang kau mau apa? Mau kutempatkan di mana? Kau mau jabatan apa?" Ya. Makanya Yusuf alaihi salatu wasallam mengatakan, "Qala ij'alni ala khazainil ard inni hafidhun alim." Yusuf pun berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan mengetahuinya." Karena begini, tentu posisi bendaharawan yang memegang harta kekayaan negara tentu tidak sembarang. Ya, karena bisa saja mungkin seseorang itu salah kelola, diberikan kepada orang yang tidak layak, ataupun harusnya diberikan kepada yang layak kemudian diberikan yang tidak layak, atau mungkin korupsi dan begitu seterusnya. Tapi Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam punya kepercayaan dia sanggup untuk memegang jabatan itu, karena dia hafidun alim, bisa atau pandai menjaga
dan dia mengetahui cara bagaimana mengelola harta negara supaya tidak hilang dan berkembang. Akhirnya kemudian sang raja pun mengangkat Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Dialah menjadi orang yang kedua setelah raja yang sebelumnya Al-Aziz diturunkan jabatannya. Yusuf naik pula jabatannya menjadi bendaharawan negara, mungkin bahasa kita mungkin menteri ekonomi atau apalah, menteri keuangan gitu ya, yang memegang harta kerajaan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini berubahlah nasib Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang sesuatu yang Anda anggap benci itu rupanya sebuah kebaikan. Ujian demi ujian ditimpakan Allah kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, mulai daripada hasadnya 10 saudaranya, kemudian memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, kemudian dibawa oleh para pedagang, kemudian dijual dengan cara murah, kemudian mendapatkan ujian, dirayu, digoda oleh perempuan aziz dan para perempuan pejabat-pejabat Mesir, akhirnya harus masuk mendekam di penjara selama bertahun-tahun tanpa ada alasan yang benar. Tetapi dengan kesabarannya, Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam diangkat derajatnya oleh Allah, dan sekarang dia menjadi bendaharawan Mesir, menjadi orang yang menentukan nasib perekonomian Mesir 7 tahun ke depan, bahkan mungkin puluhan tahun ke depan. Dan Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam berhasil sehingga raja sangat percaya dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam. Lalu apa yang terjadi setelah Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam memegang bendaharawan Mesir? Apa yang terjadi dengan ayahnya Yakub alaihi salatu wassalam? Apa yang terjadi dengan saudara-saudaranya Yusuf alaihi salatu wassalam? Tentu ini pembahasan yang sangat panjang. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan lain kesempatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.